Alhamdulillah Rabbil Alamin, segmen 2, akar kehidupan. Ya, seperti mana slogan dari Quranic Management Serial, ya, bahwa di Quranic Management Serial ini kawan-kawan kita belajar untuk mengambil saripati dari Al-Quran untuk kemudian kita terapkan dalam kehidupan, karir, bisnis. Ya, termasuk saya tambahin sedikit, ini juga bisa di karir. Ya. Gimana Anda dari staff kemudian bisa duduk jadi CEO? Kalau Anda punya iman. Nggak masalah gue lulusan SMA, nggak masalah gue lulusan S1 lokal, misalnya bukan S1 state, ya, atau S1 Eropa, United States, dan seterusnya US. Tapi kemudian Anda punya keyakinan Allah yang mampu kasih posisi apapun, saya akan mengkontribusikan apa yang saya punya di perusahaan ini dengan baik. No matter, apapun lulusan saya, apapun pengetahuan saya berserah pada Allah, saya akan membuat yang terbaik. Anda akan berkarir dengan hebat. Batang Anda akan menjulang ke langit. Kokoh, mandiri, punya karir yang baik. Nggak cuma itu, kalau akarnya sehat, bisa ngasih manfaat. Kalau batangnya nggak tumbuh, buahnya nggak ada, kita harus curiga sangka buruk pada diri kita. Nah, ini minjem istilah Ustaz Salim Afila. Ya. Sangka baik kepada Allah, sangka buruk kepada diri kita. Saya suka sangka buruk pada diri saya. Bisa jadi ini karena dosamu, Ren, bisa jadi karena pemikiranmu nggak benar, bisa jadi karena akidahmu belum lurus, kamu harus belajar lagi. Kenapa? Curiga akar kita nggak sehat. Makanya batang sama buah ini tidak bagus. Nah, dalam perspektif kali ini kita akan dari surah Ibrahim, dari surah Ibrahim 14, 24, 25 ini kita akan belajar 9 pilar bisnis ya. 9 pilar bisnis ini saya dapatkan waktu saya belajar di Grounded Coaching bersama Coach Fahmi. Ya, jadi ini adalah adab kalau misalnya mengajarkan ilmu sumber dari mana disampaikan. Jadi saya ini menyampaikan 9 pilar bisnis setelah tadi kita belajar surah Ibrahim ayat 24 dan 25, kita akan nyambung langsung ke 9 pilar bisnis yang menurut saya ini sangat penting untuk diajarkan kepada kawan-kawan ya. Dan ini ilmunya ada di Grounded Coaching Coach Fahmi ya. Baik. 9 pilar bisnis kawan-kawan sekalian. Jadi di dalam bisnis ini ya, ada ilmu namanya ilmu 9 pilar. Ya, ada ilmu namanya ilmu 9 pilar. Paling atas bisnis ini ditentukan oleh yang namanya ya paling atas. Saya ambil yang warna merah saja ya. Adalah di sini omset, revenue. Ya, revenue atau omset ini di permukaan. Lalu kemudian di sebelahnya ada biaya. Jadi paling atas bisnis itu bicara antara pemasukan dan pengeluaran. Nanti tercipta di sini profit. Tapi dari mana si revenue itu tercipta? Revenue ini tercipta dari customer satisfaction. Customer satisfaction. Kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan ini akan mendorong revenue naik. Ya. Dan kemudian kawan-kawan sekalian, apa yang kemudian membuat cost ini efektif? Ini namanya perform atau kita sebutnya kinerja. Apakah organisasi Anda perform atau enggak? Contoh begini. Kenapa Anda punya tim beli terigu berlebih? Karena tim Anda waktu bikin roti banyak gagal, nggak perform, maka dia terus-menerus beli terigu. Kenapa Anda boros di bisnis? Ya. Anda boros di bisnis misalnya ngiklan, karena Anda budgeting misalnya iklan 1 juta, tapi mereka nggak bisa closing besar. Ya, udah keluar iklan 1 juta, yang datang duit cuma 3 juta. Biaya iklan tinggi 30%. Itu contoh. Jadi kalau misalnya bisnis Anda performnya bagus, pasti kemudian nanti ini akan mendorong cost untuk kemudian cost jadi turun. Tapi kalau customer satisfaction, dia akan mendorong revenue untuk revenue jadi naik. Ini contoh. Kenapa kemudian revenue naik kalau pelanggan puas? Karena kalau pelanggan puas pasti dia beli lagi. Bener ya? Kalau pelanggan puas, pasti dia beli lagi produk Anda. Kalau pelanggan itu puas, pasti dia hit lagi produk Anda. Omset Anda akan naik. Kalau misalnya pelanggan puas. Bener dong? Ya kan? Kalau misalnya pelanggan nggak puas, pasti dia check out. Omset Anda turun. Gitu. Nah,
Kedua, customer satisfaction ini dan performasi bisnis ini itu dijalankan ya oleh fungsi yang namanya organisasi. Di sini ada organization. Jadi yang kemudian menggerakkan customer satisfaction, melayani customer, ini di sini serving, di sini kinerja, ini adalah organisasi. Dan kenapa organisasi bisa melakukan itu? Karena dia pegang di sini, ya nanti akan saya jelaskan. Di sini ada human dignity, di sini ada spirituality. Saya pelan-pelan. Ya, ini mohon maaf, ini harusnya sudah berbeda warna ya. Human dignity. Nah, ini supaya ada bedanya. Spirituality. Organisasinya pakai hitam. Organisasi. Oke. Jadi human dignity. Kenapa sih orang itu kemudian bisa, kenapa organisasi bisnis Anda bisa kemudian melayani customer dengan baik? Karena kemudian ada human dignity yang dipegang. Contoh human dignity itu begini. Produk saya ini ingin menjaga orang untuk tetap bahagia. Kalau dia makan, saya harus jaga betul makanan ini menyehatkan dia. Nggak boleh bikin dia jadi sakit. Itu namanya kita menjaga dignity orang. Kita respect sama market. Itu namanya human dignity. Kenapa kemudian Billionaire Coach produknya bagus-bagus? Ya, ini di samping saya ada posternya. Give more impact for your business. Karena ini dignity-nya Billionaire Coach. UMKM harus tumbuh. Mereka nggak boleh terpuruk. Mereka harus punya skill dalam bisnis. Makanya Billionaire Coach bikin e-course yang bagus-bagus. Itu adalah dorongan dari human dignity. Ingin memberikan yang terbaik untuk manusia. Dan keinginan memberikan yang terbaik itu refleksi dari apa? Refleksi dari spiritualitas. Nah, inilah yang kemudian nanti kita akan sadari bahwa spiritualitas itu ya sangat berpengaruh pada omset. Kalau spiritualitas kita baik sebetulnya di sini, itu kemudian ada dorongan-dorongan pada pelayanan dan harusnya dengan spiritualitas kita yang baik, publik itu merasa terlayani. Sebagai contoh begini, kenapa sih pelayanan publik misalnya di pemerintahan misalnya, itu kemudian nggak oke? Akad misalnya pulang jam 5, tapi beberapa misalnya biro ASN misalnya memutuskan pulang jam 4. Ini kan ada yang kacau dalam spirituality. Digaji oleh negara, sumbernya sumber pajak, tapi kemudian jam 4 udah check out. Padahal harusnya sampai jam 5 melayani publik. Ini contoh. Artinya apa? Di bisnis juga begitu. Ya, kalau organisasi Anda nggak punya spiritualitas yang baik, maka dia korupsi spek, korupsi kualitas. Ya kan? Apa yang dijanjikan, dia korupsi, dia kasih market sembarangan. Dia kasih ke market sembarangan. Pertama produk bagus, tapi lama-lama begitu jualannya rame, kualitasnya turun. Berarti dia kehilangan spiritualitas. Dia kehilangan kebertanggungjawaban pada publik. So that's the problem. Nah, di sisi sebelah kiri, kawan-kawan sekalian, ya, di sini ada leadership. Ya, kenapa kemudian bisnis itu bisa perform? Karena kepemimpinannya kuat, leadership. Kang Dewa, ya, sambil saya syuting ini di samping Kang Dewa lagi rapat. Ini rahasia kita aja. Ya. Kang Dewa di sini lagi rapat sama timnya. Kang Dewa jagain. Harusnya begini, ini kenapa begini, ini kenapa nggak perform? Kepemimpinan. Berani untuk menggerakkan, itu kepemimpinan. Dan kepemimpinan ini gimana? Ini business owner mentality. Ya, business owner mentality. Nah, maka dari itu kawan-kawan sekalian perhatikan di sini. Semua yang ada di bawah, ya, perhatikan ini. Semua yang ada di bawah ini adalah akar dari bisnis Anda. Sementara semua yang ada di atas ini adalah batang dan buah. Batang dan buah. Buktinya apa? Ya. Disinilah terciptanya profit. Ya dong. Revenue dan cost. Nah, human dignity, spirituality, leadership, business mentality. Ini menciptakan apa, kawan-kawan? Ya, menciptakan apa di dalam ini? Ini menciptakan yang saya sebut sebagai karakter of your own organization.
Anda jadi punya karakter. Anda jadi punya fundamental karakter. Orang sering ngomong culture. Disinilah Anda membentuk positif culture-nya perusahaan. Kalau Anda punya perusahaan yang punya karakter dan punya culture, akarnya kuat, pasti tercipta apa? Profit. Ini ilmunya. Maka ini jawaban mengapa kalau Anda jadi business owner, Anda harus berfokus mati-matian pada apa? Pada akar. Karena akar ini menentukan hasil di atas. Lalu akar apa yang terbaik? Maka pertanyaannya fundamental apa yang terbaik? Culture apa yang terbaik? Yang terbaik adalah culture kalimatan thayyibah. Ini Quranic Management Serial. Kultur yang terbaik adalah kultur Al-Quran. Budaya perusahaan terbaik adalah budaya perusahaan Al-Quran. Budaya menghormati orang lain, budaya kejujuran, budaya memaafkan, budaya melapangkan, budaya saling menumbuhkan, budaya kepedulian, budaya berbagi. Itulah sebaik-baik akar perusahaan. Sekarang gimana perusahaan mau maju kalau misalnya di tengah kesulitan, owner bisa liburan ke Eropa sementara anak buah potong gaji. Misal, ya. Misal. Lalu di mana sekarang business owner mentality? Di mana sekarang akarnya? Kalau misalnya anak buah, yang kesejahteraannya juga masih tanda tanya, dipotong ini itu mengalami pengurangan gaji, lalu dia bisa melihat istri majikan beli tas 1,2 miliar. Lalu dia bisa melihat istri majikan beli tas 500 juta. Saya tidak mengharamkan untuk beli tas mahal. Itu hak antum menggunakan uang antum. Tapi di dalam Quran ada kepedulian. Ada perhatian pada orang-orang yang kemudian membersamai kita. Ya. Di mana budaya Quran? Ketika Anda punya kualitas 10, begitu ramai Anda turunin 7,5. Orang beli harga 100.000, ya. Orang beli harga 100.000. Ya, maaf. Cut. Ayo. Kalau lanjut. Orang beli harga 100.000, kualitas 10. Maka ketika orang repeat, dia berharap kualitas 10. Tapi kemudian Anda turunin kualitas. Di mana sekarang budaya Al-Quran itu? Maka kawan-kawan sekalian, kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin. Kalimat yang baik, tauhid, Al-Quran, segala kebaikan dari Al-Quran itu adalah seperti pohon yang baik. Apa itu? Asluha thabit. Dia akan menjadi akar yang kokoh. Wa far'uha fis sama. Dia akan menjadi batang yang tegak. Tu'ti ukulaha kullahini bismi rabbiha. Akan memberikan rasa buah yang manis. Makanya kita nggak kemana-mana. Inilah Quran. Quran itu memberikan konsep ini. Maka kalau misalnya di bawah, leadership seperti apa yang kemudian harus kita kejar? Leadership Qurani. Mentality seperti apa yang kita harus bangun? Mentality Quran. Quran bilang waja'alna nahara ma'asya, waja'alna laila libasa. Kamu pagi, siang, kamu kerja, kamu malam, kamu istirahat. Berapa banyak kita dari pengusaha yang melawan hal ini misalnya? Ya, ini di luar ada shift siang, shift malam, shift pagi, dan seterusnya. Tapi kita sebagai owner yang kemudian bisa ngatur waktu kita sendiri, betapa banyak kita khianati leadership Quran. Gimana Anda mau leadership Quran kalau Anda sendiri nggak bangun sholat subuh berjamaah misalnya gitu? Atau gimana Anda mau bicara leadership Quran ketika Anda kemudian jauh dari Allah, jarang ngaji dan seterusnya? Gimana Anda mau bangun produk yang bagus kalau Anda nggak menghargai human dignity? Udah kasih aja chemical, coba perhatikan itu, kasih chemical murah, udah nggak kerasa juga kok. Tapi bahaya nih Pak, kalau dimakan nggak apa-apa, yang penting murah bisa start profit. Gimana? Ya. Udahlah nggak apa-apa lah, layani begitu aja lah, gini aja udah bagus. Gimana? Anda nggak punya human dignity, Anda ngargain orang lain. Spiritualitas Anda gimana? Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apa yang kamu lakukan baik, Allah akan balas. Walaupun sebesar biji zarah. Yang kamu lakukan syar buruk, Allah akan balas. Di mana spiritualitas Anda kalau Anda mengkhianati produk, barang dan jasa Anda yang Anda jual ke pasar? Gitu loh Pak. Jadi kalau kita belajar Quran, ini udah Quran semua, maka atas pasti bagus. Benar nggak ya? Setuju ya? Setuju ya? Kalau kita misalnya ini kita beresin, atas pasti bagus. Bertanggung jawab, leadership, bangun perform di tim, memimpin dan seterusnya.
Itu konsep di segmen yang kedua. Insya Allah di segmen yang ketiga kita akan fokus lebih pada sekarang gimana implementasinya. Ya, di dalam bisnis Anda. Kalau tahu begini Kang, aku mau nih akarnya Quran. How? Sekarang gimana? Mengimplementasikan ini sampai ke tim kita, sampai ke seluruh organisasi yang kita pimpin. Terima kasih. Kita sambung segmen 3.